Berbagai negara di seluruh dunia terus bersaing dalam pengembangan kemajuan teknologi yang semakin masif. Salah satu negara yang berhasil mencuri perhatian adalah Tiongkok. Negeri tirai bambu ini telah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini telah menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi, menciptakan solusi canggih yang kadang-kadang bahkan melebihi batas imajinasi manusia. Teknologi buatan Tiongkok terus berinovasi dan berkembang, bahkan menciptakan program yang di luar nalar manusia. Namun, beberapa teknologi ini memicu kontroversi, meski banyak juga yang memberikan dampak positif. Lalu, apa saja teknologi canggih itu dan bagaimana dampaknya bagi dunia? Mari kita simak bersama-sama dalam video berikut. Apakah kamu bisa membayangkan sebuah matahari buatan manusia? Jangankan melihatnya, membayangkannya saja rasanya sudah mustahil. Namun, benda ini memang sungguh ada di dunia nyata dan penciptanya berasal dari negeri Tiongkok. Tiongkok termasuk salah satu negara yang terus mengembangkan teknologi matahari buatan ini. Matahari bernama HL-2M Tokamak itu merupakan perangkat nuklir fusi eksperimental terbesar dan paling canggih untuk menyediakan energi dalam jumlah tidak terbatas. Matahari buatan itu memecahkan rekor dengan menyala sekitar 17 menit atau 1056 detik. Uji coba sebelumnya dilakukan pada Mei 2021 dan matahari itu hanya bisa menyala 101 detik dengan suhu 120 juta derajat Celcius. Matahari buatan Tiongkok disebut Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST. Tiongkok sendiri mengklaim tujuan EAST adalah membuat fusi nuklir seperti matahari sehingga tersedia energi yang bersih dan stabil. Matahari buatan Tiongkok ini merupakan teknologi yang dibangun memanfaatkan reaksi fusi, layaknya yang terjadi pada matahari sungguhan. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat sehingga menghasilkan energi yang luar biasa besar. Setelah sempat menghebohkan dunia dengan pengembangan matahari buatan, Tiongkok mulai mengincar inovasi lain, yakni bulan buatan. Bulan buatan ini bertujuan untuk meniru kondisi dan lingkungan di bulan asli. Proyek ini akan membantu para ilmuwan menguji teknologi baru dan misi antariksa masa depan. Bulan buatan tersebut berada di kota Suzhou, bagian timur Provinsi Jiangsu. Di sana, lingkungan gravitasi rendah direplikasi selama yang diinginkan. Dengan cara ini, Tiongkok tidak perlu lagi terlalu bergantung pada pesawat tanpa gravitasi untuk melatih astronot, sekaligus menciptakan lingkungan yang ideal untuk menguji penemuan dan teknologi baru. Fasilitas bulan buatan diluncurkan pada 2022 menggunakan medan magnet yang kuat, dalam ruang vakum berdiameter 60 cm untuk membuat gravitasi menghilang. Fasilitas ini dibuat menyerupai kondisi bulan dengan permukaan yang terbuat dari batu dan debu ringan seperti di bulan yang sesungguhnya. Kalau mendengar kata amuba, pasti yang terlintas adalah proses pembelahan diri. Namun, bagaimana jika ada sebuah kendaraan yang memiliki kemampuan serupa? Dewasa ini berbagai pabrikan otomotif dunia saat ini tengah berlomba-lomba mengembangkan kendaraan masa depan. Salah satu yang unik adalah ROEW One Unit 2025 konsep racikan Sugar Chow asal Tiongkok. Secara harfiah ROEW One Unit 2025 konsep merupakan wujud dari dua mobil jadi satu. Desain mobil ini setidaknya mirip dengan mobil City Car Smart Fortwo yang sangat mungil, namun dibuat dapat membela diri jadi dua layaknya bakteri amuba. Meskipun bisa membelah diri, saat terpisah, masing-masing bagian mampu beroperasi sendiri. Disebutkan, setiap bagian terdiri dari roda depan besar dan dua roda kecil yang tersembunyi di bawah badi bagian belakang. Mobil ini kabarnya akan sepenuhnya dioperasikan secara otonom. Dengan begitu, penumpang cukup masuk dan duduk manis di dalam ROEW One Unit 2025. Selain mobil,
Tiongkok juga memiliki alat untuk memodifikasi cuaca. Modifikasi cuaca ini dimaksudkan untuk mengubah cuaca sesuai keperluan, sehingga terhindar dari permasalahan bencana alam. Direktur Administrasi Meteorologi Tiongkok, Zheng Guoguang, menjelaskan bahwa modifikasi cuaca ini diperlukan untuk keperluan pertanian di negara Tiongkok. Diharapkan, teknologi ini bisa segera terrealisasikan. Studi ini adalah salah satu yang pertama untuk memastikan bahwa penyemaian awan berhasil, karena sebelumnya sulit untuk membedakan curah hujan yang dibuat dari hujan salju normal. Selama periode 2012 hingga 2017, Tiongkok telah menghabiskan dana lebih dari 1,34 miliar AS dolar atau setara dengan 18,76 triliun rupiah untuk berbagai program modifikasi cuaca. Robot ini tidak digunakan untuk membersihkan lantai atau mengantarkan makanan. Tak main-main, robot yang diberi nama Zhurong ini digunakan untuk menjelajahi Mars. Cina berhasil mendaratkan rover Zhurong di Mars dan menjadi negara kedua dalam sejarah yang memiliki alat penjelajahan di planet merah tersebut. Robot yang tak kawak ini mencapai tujuan di dataran Mars pada tahun 2021 lalu, dinamai sesuai nama dewa api dalam mitologi Tiongkok. Rover ini bertenaga surya dengan 6 roda dan memiliki berat sekitar 240 kg. Alat pengungkapan ini nantinya akan dikerahkan untuk mencari tanda atau bukti kehidupan purba di permukaan Mars selama 3 bulan. Tiongkok, yang telah lama memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dalam teknologi kecerdasan buatan, telah memperluas fokusnya dengan mengarahkan perhatian pada pengembangan robot humanoid. Humanoid merupakan gabungan kata dari bahasa Latin humanus yang artinya manusia, dan bahasa Yunani oeides yang mengacu pada kesamaan ekspresi. Robot humanoid, sebagai konsep ini, mengacu pada robot yang memiliki struktur tubuh yang menyerupai manusia. Pemerintah Tiongkok sendiri memang tak main-main soal dukungannya ke pengembangan robotika di negara mereka. Secara finansial, pemerintah Tiongkok bahkan telah mengalokasikan dana robot sebesar 28,1 triliun rupiah pada Agustus 2020 dengan tujuan mendorong perkembangan teknologi robotika di wilayah Beijing. Pada tahun 2022, total 517.000 robot terjual di seluruh dunia, dengan 268.000 diantaranya berada di Tiongkok. Setiap detik, robot industri terjual untuk tugas-tugas di manufaktur Tiongkok. Selain itu, produksi robot domestik berkembang secara aktif. Menurut perwakilan resmi dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, pendapatan dari industri robotika secara nasional melebihi 170 miliar yuan atau setara 383 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini telah menempatkan Tiongkok sebagai pemain utama dalam produksi robotik global. Tiongkok, sebuah negara yang tak jarang membuat heboh dunia dengan mega proyeknya, kembali mengguncang dunia dengan rencana tak masuk akalnya. Kali ini, Tiongkok berencana mengubah gurun yang tandus menjadi lahan pertanian hijau dan peternakan ikan raksasa. Proyek-proyek ini, yang dilakukan di gurun-gurun yang sangat tandus, termasuk rencana paling ekstrim untuk membangun peternakan ikan yang luar biasa besar. Sebagai contoh, di Provinsi Gansu Tiongkok adalah salah satu wilayah yang paling terdampak oleh desertifikasi, dengan lebih dari separuh wilayahnya menjadi gurun pasir. Namun, proyek peternakan ikan di daerah ini tetap berkembang. Pada tahun 2001, sebuah perusahaan menginvestasikan lebih dari 16 juta dolar AS atau setara dengan 259 miliar rupiah. Selain itu, Tiongkok juga gencar melakukan penghijauan gurun dengan program Great Green Wall. Sampai saat ini Tiongkok telah menanam lebih dari 68 miliar pohon di gurun, dan akan terus bertambah hingga mencapai 100 miliar pohon. Tahukah kamu bahwa Tiongkok memiliki stasiun luar angkasanya sendiri? Iya, Tiongkok memiliki stasiun luar angkasanya sendiri,
dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang mampu membangun stasiun luar angkasa secara mandiri dan masih beroperasi hingga sekarang. Stasiun luar angkasa tersebut dikenal dengan nama Tiangong atau Istana Langit. Perlu diketahui bahwa salah satu motivasi terbesar Tiongkok membuat stasiun luar angkasa sendiri, dikarenakan Tiongkok dilarang bergabung ke ISS oleh Amerika. Tiangong merupakan stasiun luar angkasa yang dibangun oleh Tiongkok dan dioperasikan oleh Badan Antariksa Berawak Tiongkok atau CSMA. Stasiun luar angkasa Tiangong dengan bentuk struktur 3 modul dasar berbentuk T. Tiangong adalah desain modular dengan modul-modul yang dipasang bersama-sama saat berada di orbit rendah bumi, antara 340 dan 450 km di atas permukaan bumi, kira-kira sama dengan ketinggian orbit Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Itulah beberapa sederetan kemajuan teknologi Tiongkok yang hanya sebagian kecil dari banyak kemajuan lainnya. Perkembangan di Tiongkok selalu membuat banyak mata terkagum-kagum. Oleh karena itu, tidak heran banyak orang yang ingin mempelajari ilmu hingga ke negeri Tiongkok. Bagaimana menurut kalian? Apakah negara kita, Indonesia, bakal menunjukkan kemajuan seperti Tiongkok suatu saat nanti? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom di bawah.